Hai semuanya, menjadi pendiam seringkali diartikan sebagai kelemahan, sebuah karakteristik yang membuat seseorang sulit menonjol atau bahkan diabaikan. Namun, anggapan ini sebenarnya keliru besar. Justru, dengan pendekatan yang tepat, sifat pendiam bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, sebuah fondasi untuk membangun rasa hormat dan disegani banyak orang. Kuncinya bukan pada seberapa banyak kata yang kita ucapkan, melainkan pada kualitas dari apa yang kita lakukan, bagaimana kita bersikap, dan seberapa dalam kita memahami diri sendiri serta orang lain. Ini adalah perjalanan mengubah persepsi, dari yang tadinya mungkin dianggap pemalu atau tidak punya inisiatif, menjadi sosok yang tenang, penuh wibawa, dan memiliki dampak yang signifikan dalam interaksi sosial. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah memahami kekuatan observasi. Orang pendiam punya keunggulan alami dalam hal ini. Saat orang lain sibuk berbicara, kita punya kesempatan emas untuk mengamati. Perhatikan detail-detail kecil, ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, bahkan pola interaksi antar individu. Dengan mengamati, kita bisa memahami dinamika sebuah percakapan atau situasi tanpa harus terlibat secara langsung. Kita bisa melihat siapa yang dominan, siapa yang cenderung pasif, dan bagaimana opini-opini terbentuk. Informasi ini sangat berharga. Semakin banyak yang kita amati, semakin baik kita bisa mengantisipasi arah percakapan atau tindakan orang lain. Ini seperti menjadi seorang detektif sosial, mengumpulkan petunjuk demi petunjuk hingga kita bisa merangkai gambaran besar yang utuh. Keterampilan ini, seiring waktu, akan membuat kita lebih bijaksana dalam menanggapi, karena kita sudah punya data yang cukup untuk menganalisis situasi sebelum melontarkan opini. Selanjutnya, setelah mengamati, adalah tentang kualitas interaksi, bukan kuantitas. Banyak orang berpikir bahwa untuk disegani, kita harus selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Padahal, justru sebaliknya. Orang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Ketika kita memilih untuk berbicara, pastikan apa yang kita sampaikan memiliki bobot. Beri komentar yang relevan, berikan sudut pandang yang unik, atau tanyakan pertanyaan yang memicu pemikiran. Jangan berbicara hanya untuk mengisi keheningan atau untuk menarik perhatian. Orang akan lebih menghargai satu kalimat bernas yang keluar dari mulut orang pendiam dibandingkan 100 kalimat kosong dari orang yang cerewet. Ini bukan berarti kita harus menunggu momen yang sempurna untuk berbicara. Kadang, hanya dengan mengangguk tanda mengerti atau memberikan senyum tulus saat orang lain berbicara, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita hadir dan mendengarkan dengan seksama. Poin penting lainnya adalah mengembangkan keahlian atau pengetahuan khusus. Orang yang pendiam seringkali memiliki waktu lebih banyak untuk fokus pada minat atau keahlian mereka. Gunakan waktu ini untuk menjadi ahli dalam bidang tertentu, entah itu pekerjaan, hobi, atau topik apapun yang menarik minat Anda. Ketika Anda memiliki pengetahuan mendalam tentang sesuatu, orang akan secara alami mencari Anda untuk mendapatkan nasihat atau panduan. Mereka akan menghargai kepakaran Anda, terlepas dari seberapa banyak Anda berbicara dalam percakapan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang jarang berbicara, tapi ketika dia membuka mulut, semua orang terdiam dan mendengarkan karena apa yang dia katakan selalu akurat dan berbobot. Itu adalah kekuatan dari kepakaran. Orang akan melihat Anda sebagai sumber informasi yang kredibel dan bisa diandalkan, dan rasa hormat akan tumbuh dari sana. Menjaga integritas dan konsistensi juga fundamental. Ini adalah pilar utama yang menopang rasa hormat. Orang pendiam yang disegani adalah mereka yang perkataannya bisa dipegang dan tindakannya selaras dengan nilai-nilai mereka. Jangan pernah berjanji yang tidak bisa Anda tepati dan selalu berpegang pada prinsip Anda. Konsistensi dalam karakter membuat orang merasa aman dan percaya pada Anda. Mereka tahu apa yang diharapkan dari Anda
dan itu membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Jika Anda dikenal sebagai pribadi yang jujur, adil, dan bisa diandalkan, bahkan jika Anda jarang bersuara, kehadiran Anda akan terasa kuat. Orang tidak hanya menghargai kata-kata, tetapi juga karakter yang konsisten dan teruji. Penting juga untuk menguasai seni komunikasi nonverbal. Karena kita tidak banyak berbicara, bahasa tubuh kita menjadi lebih penting. Tatapan mata yang tenang dan fokus, postur tubuh yang tegak dan percaya diri, serta ekspresi wajah yang menunjukkan empati atau pengertian, semuanya berperan besar dalam menyampaikan pesan. Hindari menyilangkan tangan di depan dada atau menghindari kontak mata, karena ini bisa diartikan sebagai sikap tertutup atau tidak tertarik. Sebaliknya, tunjukkan keterbukaan dan kehadiran melalui gestur kecil. Sebuah senyuman tulus di saat yang tepat, anggukan kepala yang menunjukkan persetujuan, atau bahkan sekadar menjaga jarak yang nyaman saat berbicara dengan orang lain, semuanya berkontribusi pada citra diri yang positif dan meyakinkan. Bahasa tubuh yang baik bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jangan lupakan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar orang pendiam. Daripada sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, kita bisa benar-benar fokus pada apa yang dikatakan orang lain. Dengarkan tidak hanya kata-kata mereka, tetapi juga emosi di baliknya, kekhawatiran mereka, dan apa yang sebenarnya mereka coba sampaikan. Ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, orang merasa dihargai dan dipahami. Mereka akan merasa nyaman berbagi dengan kita, dan ini akan membangun ikatan yang kuat. Terkadang, orang hanya ingin didengarkan, dan kemampuan kita untuk menjadi pendengar yang baik bisa menjadi alasan utama mengapa orang merasa nyaman di sekitar kita, dan akhirnya menghargai kehadiran kita. Berani mengambil tindakan nyata juga krusial. Orang pendiam seringkali adalah pemikir. Mereka merenungkan banyak hal sebelum bertindak. Namun, jangan biarkan pemikiran berlebihan menghalangi Anda untuk mengambil langkah. Ketika tiba waktunya untuk bertindak, lakukan dengan tegas dan tanpa keraguan. Tunjukkan bahwa Anda mampu mengambil inisiatif dan menyelesaikan pekerjaan. Orang lebih menghargai tindakan daripada hanya sekadar perkataan. Jika Anda adalah orang yang, meskipun pendiam, selalu menyelesaikan tugas, memenuhi komitmen, dan memberikan hasil nyata, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang mendalam. Buktikan kemampuan Anda melalui hasil kerja, bukan hanya melalui retorika. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan. Jika Anda ingin disegani orang lain, Anda harus terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Jangan biarkan orang lain meremehkan Anda hanya karena Anda pendiam. Tetapkan batasan yang jelas tentang apa yang Anda toleransi dan apa yang tidak. Belajarlah untuk mengatakan tidak ketika diperlukan, dan jangan biarkan orang lain memanfaatkan sifat pendiam Anda. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu, energi, dan nilai diri Anda sendiri, orang lain juga akan cenderung menghargai Anda. Memiliki rasa percaya diri yang tenang tanpa perlu validasi dari luar adalah magnet bagi rasa hormat. Anda tidak perlu membuktikan diri dengan suara keras. Cukup dengan menunjukkan bahwa Anda tahu nilai diri Anda. Singkatnya, menjadi pendiam tapi disegani bukanlah tentang berubah menjadi seseorang yang cerewet. Justru sebaliknya, ini tentang mengasah kekuatan yang sudah Anda miliki dan menambahkannya dengan kualitas-kualitas yang membangun rasa hormat. Ini tentang menjadi pengamat yang cermat, pembicara yang selektif, pakar yang berpengetahuan, pribadi yang berintegritas, komunikator nonverbal yang efektif, pendengar yang aktif, pelaku tindakan yang nyata, dan individu yang menghargai dirinya sendiri. Perjalanan ini mungkin membutuhkan waktu dan kesabaran, namun hasilnya adalah pribadi yang tenang, berwibawa, dan dihargai bukan karena jumlah kata yang diucapkan,
melainkan karena kedalaman karakter dan dampak positif yang Anda berikan pada orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah cara untuk membuktikan bahwa keheningan pun bisa memiliki kekuatan yang luar biasa.